Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran transformasi yang melanjutkan materi sebelumnya, yaitu translasi dan refleksi. Kali ini kita akan belajar tentang rotasi. Ya, jadi rotasi yang perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lain dengan cara berputar. Ya, dengan cara berputar. Karena berputar, maka di dalam rotasi ini tentunya ada titik pusat perputarannya. Ya, titik pusat perputarannya itu ada dua, nanti ada yang pusat di 0,0 dan pusat A, B. Nah, pada rotasi ini, maka yang perlu diperhatikan adalah berapakah besar sudut rotasinya. Diputar 90 derajat kah, diputar 45 derajat kah, atau 30 derajat, atau yang lain-lain. Kemudian pusat rotasi ada dua, pusat 0,0 dan A, B, dan yang ketiga arah rotasi. Ada dua arah, bisa searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam yang akan mempengaruhi pada besar sudut. Jika nanti searah jarum jam, maka besar sudutnya negatif. Jika berlawanan arah jarum jam, besar sudutnya positif. Baik, kita akan pelajari dulu lingkaran rotasi yang pusat 0,0. Nah, pusat 0,0. Perlu kita ketahui bahwa rotasi ini perpindahan benda, misalkan di sini bendanya P, yaitu X, Y, berarti ini panjangnya X, tingginya Y, ya, tingginya Y. Nah, kemudian besar sudutnya alfa, ini dimisalkan besar sudutnya alfa. Nah, dari segitiga ini, ya, segitiga ini X, ini Y, ini R, maka cos alfa itu sama dengan X dibagi R, ya. Sedangkan sin alfa Y dibagi R. Sudah belajar trigonometri, ya. Jadi cos alfa samping bagi miring, kalau sin depan bagi miring. Dari persamaan ini, ya, kita akan mencari panjangnya X aksen. Kalau ini kan X, Y, ya. Pertama-tama titik P ini akan kita putar dulu, berubah tempat sejauh beta, sehingga di situ akan menjadi tempat yang baru, yaitu P aksen dengan koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, kita akan mencari berapakah panjang dari X aksen, ya, dengan menggunakan segitiga yang merah ini. Segitiga yang merah ini sudutnya menjadi alfa ditambah beta. Ya, alfa ditambah beta, panjangnya ini X aksen, tingginya adalah Y aksen. Sedangkan ini tetap R, ya. Kita pindah segitiganya. Nah, seperti ini. Ini adalah X aksen, ini Y aksen, ini R. Berarti kalau dicari cos alfa plus beta, itu sama dengan X aksen dibagi R. Nah, kemudian seperti tadi, maka X aksen sama dengan R cos alfa plus beta. Nah, cos alfa plus beta itu sama dengan cos alfa cos beta, sin alfa sin beta. Karena di sini ada R, maka di depannya juga ada R-nya. Nah, R cos alfa itu sama dengan X. Sehingga ini menjadi X cos beta. R sin alfa itu sama dengan Y, sehingga menjadi Y sin beta. Jadi X aksen sama dengan X cos beta min Y sin beta. Nah, sekarang untuk mendapatkan Y aksen, kita menggunakan sin, ya. Sin alfa plus beta sama dengan Y aksen per R. Maka Y aksen sama dengan R sin. Jadi sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ya. Sehingga
Y aksen itu sama dengan Y cos beta plus X sin beta. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk matriks, ini namanya matriks rotasi, di mana X aksen Y aksen sama dengan cos beta min sin beta cos beta kali XY. Nah, beta ini besarnya rotasi. Nah, sebagai contoh, nah di sini tentukan bayangan titik A ya jika diputar 90 derajat dengan pusat 0,0. Tadi kan cos beta. Nah, betanya 90 derajat, berarti cos 90 min sin 90 dan seterusnya. Kemudian kita cari cos 90 itu 0, sin 90 itu 1 ya. Kemudian XY-nya adalah 21. Kemudian dikalikan perkalian matriks, maka menjadi 0 kali 2 ditambah min 1 kali 1. Min 1 kali 2 ditambah 0 kali 1. Nah, sehingga koordinat dari A aksen sama dengan min 1,2. Itu bayangannya. Kemudian pusat rotasi yang kedua adalah A, B. Nah, jadi tadi kan di 0,0, sekarang di A, B di sini. Titiknya X, Y kita putar ya menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Di sini diputar sejauh B, beta, jauh beta ya. Kemudian kita cari panjangnya X aksen dengan menggunakan segitiga yang tadi ini. Yang ini dulu, ini panjangnya X min A karena dari sini A ya. Maka dari sini ke sini adalah X, maka yang sekian ini adalah X min A. Nah, jadi cos alfa ini sama dengan X min A dibagi R. Nah, seperti tadi, maka X min A sama dengan R cos alfa, dan seterusnya, sin juga seperti itu. Nah, ketika ini diputar menjadi berpindah tempat ke A aksen, maka segitiganya menjadi segitiga yang ini. Ya. Sudutnya menjadi alfa ditambah beta seperti tadi. Segitiganya menjadi ini. Ya. Kemudian, nah ini alfa tambah beta. Ya, kemudian X aksennya, ini X aksennya, Y aksennya yang ini. Jadi kita pindah jadi seperti ini. Maka X aks cos alfa plus beta itu sama dengan X aksen min A dibagi R. Ya, kita kalikan silang. Maka X aksen min A sama dengan ini. X min A cos beta dikurangi Y min B sin beta. Karena R cos alfanya itu sama dengan X min A. Ya, kembali lagi. Nah, R cos alfanya sama dengan X min A, R sin alfanya sama dengan Y min B. Ya. Nah, X min A, R cos alfanya. R sin alfanya Y min B. Ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama untuk menentukan Y aksennya, maka seperti ini ya. Y min B sama dengan Y min B cos beta ditambah X min A sin beta. Kemudian, nah, matriks rotasi dengan pusat A, B adalah, ini sama seperti tadi, cos beta min sin beta cos beta kali X min A Y min B. Ya.
Karena di sini X min A, Y min B, ditambah AB itu yang dari sini. Nah, karena kita akan mencari X aksen dan Y aksen, jadi AB-nya dipindah ke kanan. Nah, ini yang perlu kalian ingat, bahwa matriks rotasi pusat A, B adalah ini. Ya. A, B itu pusat rotasi, X, Y adalah koordinat dari titik yang dirotasikan. Beta itu adalah besarnya rotasi. Contoh, tentukan bayangan titik P, koordinatnya 6,4, diputar 90 derajat dengan pusat rotasi 2,1. Ya, ini pusat rotasinya. Ini XY-nya, ini AB-nya. Cos 90, sin 90, itu 0 min 1, 1, 0. Kemudian 6, itu X, X min A, Y min B, ditambah AB 21. Dan ini dikalikan dulu, menjadi min 3, 4. Ditambah 21, maka hasilnya min 1, 5. Jadi P aksennya, koordinatnya min 1,5. Itu ya. Jadi yang kita pelajari pada pertemuan kedua ini adalah rotasi, di mana yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama pusat rotasi dulu. Pusat rotasinya di A, B atau di titik pusat 0,0. Kemudian besarnya rotasi berapa derajat, kemudian arah rotasi, apakah berlawanan arah jarum jam ataukah searah jarum jam. Ya, kalau berlawanan arah jarum jam itu positif, searah menjadi negatif. Jadi kalau misalnya ini diputar searah jarum jam, maka ini menjadi min 90 derajat. Baik, itu yang harus kalian pelajari kali ini. Kemudian silahkan kerjakan latihan soalnya untuk memahami materi rotasi kali ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.